A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja, puji, syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pula kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Saya agak nggak enak sebenarnya. Jadi saya ingat sekitar berapa ya? Ya mungkin 20 tahun yang lalu ya. Ya saya waktu SD itu yang ngajari ngaji itu beliau nih, Ustaz Tarson. Dulu di SD Muhammadiyah, saya kelas berapa? 5, 6. Beliau yang ngaji. Jadi kalau ada murid, kalau ada gurunya itu ya nggak enak. Insya Allah kalau ada yang saya sampaikan, enaknya jadi guru itu ada yang apa yang disampaikan muridnya itu pahalanya nyampe ke gurunya. Nah, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tanding Indonesia lawan Jepang, tapi luar biasanya milih di sini. Nonton. Tadi sepanjang lewat sana tadi, sepanjang jalan itu ada 3 atau 4 titik orang nobar, ramai sekali. Tapi luar biasanya di sini memilih datang di tengah dinginnya malam. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh, apa yang kita jalani, apa yang kita dapatkan di majelis ini diganti, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Kalau kata Nabi itu dimudahkan jalannya ke surga. Amin. Rabbana alamin. Baik. Biasanya saya bawa barang anak saya, tapi kami berdua itu lagi batuk. Jadi anak saya sudah batuk hampir berapa hari itu, ya sekarang giliran saya yang batuk. Tapi karena sudah janji sama tadi pagi ya, saya oke lah, berangkat saja. Bismillah. Baik, di kesempatan malam hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang gak enak, tapi mau gak mau harus saya sampaikan. Sesuatu yang gak enak, tapi para mubalik itu tugasnya nyampaikan, walaupun pahit saya sampaikan. Dan mubalik itu tugasnya menyampaikan biasanya hal yang berkaitan ya saat itu, bukan hal yang lain macam-macam, tapi apa sesuatu yang dekat-dekat ini terjadi. Apa itu? Adalah tentang ketakwaan. Nanti saya kaitkan dengan sesuatu. Tapi saya ingin cerita dulu. Kita ingat ada satu ayat yang diulang-ulang oleh khatib ketika berada di atas mimbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan yang betul-betul memegang agamanya. Kata Ibnu Mas'ud, maksud ayat itu adalah an yuta'a fala yuqsa, adalah dia taat kepada Allah, fala yuqsa, tidak bermaksiat kepada Allah, wa yuzkaru, dan terus mengingatnya, fala yunsa, dan tidak melupakannya, wa an yushkara, dan bersyukur atas nikmat Allah, fala yukaffaru, dan tidak ingkar dari nikmat yang Allah berikan itu. Hadirin, ada seorang ulama namanya Talak bin Habib rahimahullah. Dia mengatakan takwa itu takwa itu ta'mala, menjalankan amal bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah, ala nur minallah, atas petunjuk cahaya dari Allah, tarju sawaballah, berharap betul pahala dari Allah, wa antat suruqa maksiatillah, dan menjauhi, sekali lagi, menjauhi maksiat kepada Allah. Dengan apa? Ala nur minallah, dengan petunjuk dari Allah SWT, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Takhafu, takut atas apa? Iqaballah, atas azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap pahala Allah sembari takut dengan siksa Allah. Jadi pondasi sebelum saya akan bicara yang gak enak ini, saya pondasinya itu, kita berharap rahmat Allah, takut dengan siksa Allah ya. Jadi walaupun yang saya mau sampaikan ini gak enak, tapi dasarnya itu. Apa sih yang mau saya sampaikan? Ini kan tahun-tahun pemilu, bentar lagi pencoblosan pilkada. Tenang, saya tidak mau tidak kampanye, tidak dorong Pak milih paslon apa, bukan. Saya nggak ngomongin pilkadanya, saya ngomongin ada satu dosa, ada satu keburukan yang menyebar menjelang pemilu-pemilu itu, menjelang pencoblosan itu, dan itu banyak terjadi di sekeliling kita. Apa itu? Nah, kalau orang sering bilang serangan pajak, kalau bahasa Inggrisnya money politics, politik duit. Lagi ya, ini berbasis kita berharap pahala Allah, takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa. Fatwanya apa? Yang namanya politik uang, mau 10.000, mau 50.000, mau 100.000, 300.000, 500.000, itu namanya riswah. Riswah itu apa? Suap. Yang memberi suap namanya ar-rashi, bukan Valentino Rossi itu. Ar-rashi, perbuatan namanya riswah.
pemberinya, orang yang memberi suap itu namanya ar-rashi. Ya. Pemberi suap. Masalahnya Bapak Ibu, kenapa perlu saya sampaikan? Enggak Ustaz, saya bukan orang yang bagi-bagi duit. Saya tenang aja Ustaz, saya nggak ikut bagi-bagi duit. Hadis nabinya nggak selesai di pemberi duit. Kata Nabi dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat. Bapak Ibu, Nabi itu lisannya terjaga. Jadi kalau sampai melaknat itu udah kebangetan. Yang dilaknat oleh Nabi itu berarti buruk sekali. Nabi melaknat yang pertama siapa? Ar-rashi, yang memberi suap. Selesai? Tidak, ternyata hadisnya ada panjangannya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya. Al-murtashi itu siapa? Orang yang diberi suap. Jadi kalau datang ujuk-ujuk pagi-pagi, katanya serangan fajar. Masalahnya saya seumur-umur, ini sekarang saya umur 32. Usia berapa Pak? 6 sudah. Saya 32 tahun ini seumur-umur nggak pernah ada yang ngasih. Bukan karena saya nolak, itu nggak kesempatan nolak aja nggak ada. Entah muka saya ini muka serem atau apa, nggak pernah ada yang ngasih sama saya. Saya tunggu-tunggu tuh, mana orang yang mau ngasih? Nggak ada yang mau ngasih sama saya. Nggak ada yang berani. Katanya serangan fajar. Saya tunggu subuh-subuh tuh nggak ada yang muncul. Yang dilaknat itu ternyata bukan hanya yang memberi. Di riwayat yang lain, yang jadi perantara. Dan siapa? Yang diberi. Nah, ini yang menjadi masalahnya, catatannya di sini. Ternyata yang dapat duit sama dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang melaknat saya atau Pak Nargo atau siapalah itu, ya mungkin Allah kita bilang kayak gitu. Masalahnya yang melaknat itu bukan saya, yang melaknat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang setiap sholat kita selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, orang yang kita doakan selawat untuknya itu melaknat kita. Kalau kita jadi orang yang rashi, yang nyuap, atau yang jadi perantara suap, atau yang ketiga menerima suap, ulah dapatnya cuma itu, dapat laknat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Muncullah kata-kata, Ustaz, kan tidak boleh kita nolak rezeki. Masa ada orang kasih rezeki kita tolak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan apa kata Kanjeng Nabi. Sekali lagi bukan kata saya. Mungkin kalau kata saya, alah, apalah Ustaz tuh, masih anak muda, belum tahu asam garamnya kehidupan, kira-kira begitu. Saya tuh sudah begini sejak Ustaznya belum lahir, katanya kayak gitu misalnya. Yang ngomong bukan saya bacakan apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ka'ab ibnu Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu, sesungguhnya
ya, la yarbu lahmun nabata min suhtin, tidak ada yang berhak ya atas satu daging, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Tadi tuh uang suap itu uang haram ya. Kalau daging tumbuh dari yang tadi tuh, apa kata Nabi? Illa kanat an-naru aula bihi, akan berhak dibakar oleh api neraka. Jadi yang berhak atas daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu adalah neraka. Bukan kata saya, bukan kata takmir masjid, bukan kata siapa-siapa, tapi ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda baginda Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, uang yang nggak seberapa itu kita ambil, lalu kita berikan makan buat anak kita, diberikan jajan buat anak kecil itu sama aja memasukkan bara api neraka ke dalam perut anak. Sekali lagi, ini konteksnya, saya sedang bicara kita berharap pahala Allah dan takut dengan azabnya Allah. Ustaz, mereka itu kan bagi-bagi duit, mereka sudah kaya macam-macam, tapi mereka gitu. Ya urusan mereka. Masalahnya kalau kita ikut-ikut, kata Nabi, ar-rashi wal murtashi. Di mana tempatnya? Penyuap dan suap itu sama tempatnya. Finnar, tempatnya di neraka. Begitu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun saya tidak pernah tadi dikasih pun tidak pernah seumur umur, ya kalaupun itu nanti ada, ya maka tugas saya sebagai mubalik sudah pernah mengingatkan kepada Bapak Ibu yang di masjid maupun yang dengar ini. Saya bersaksi di hadapan Allah, saya sudah sampaikan. Lalu gimana Ustadz kalau sudah ada yang ngasih? Tolak. Ustadz dulu sudah terlanjur ngambil, bertaubat. Taubat. Jadi kalau dulu sudah pernah dikasih lalu ngambil, bertobat. Ya berarti kami bertobat. Tapi kalau dikasih tobat lagi, enggak, tolak. Bukti bertaubat. Kalau besok ada yang ngasih, tolak. Itu sungguh bukan rezeki, itu musibah. Bukankah saya berkali-kali mengingatkan di banyak kesempatan? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu menceritakan ada orang yang sedang dalam perjalanan, kelaparan, kehausan, kehabisan bekal. Dia angkat tangan, ya Allah, tolong aku ya Allah. Kalau kira-kira orang ini itu, kalau dari tampilannya layak betul doanya dikabulkan. Tapi kata Nabi, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya, sedangkan dia itu pakaiannya didapat dari sesuatu yang haram, daging yang tumbuh di badannya itu didapat dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Itu yang ngomong Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita berdoa kok lama nggak dikabulkan, salah satunya, sekali lagi, bukan buat menunjuk orang, buat menunjuk diri kita masing-masing. Kalau ada doa kok lama nggak dikabulkan itu, jangan-jangan ada harta haram yang kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi
di malam ini memang saya nyampaikan yang sesuatu yang nggak enak, tapi tugas saya sebagai mubalik wajib menyampaikan. Sebagai penutup, saya nggak lama-lama, karena suara saya sudah mulai habis. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yakin kalau itu rezeki kita tidak akan datang ke tempat lain selain kepada kita. Rezeki itu lebih tahu dia akan datang kemana dibanding kita. Saya sering contohkan itu, saya ambil contoh itu berulang-ulang kali, dan saya pernah sampaikan di sini juga berulang kali. Itu kalau ada cicak, nggak ada cicak sih. Saya cari nggak ada cicaknya. Cicak itu Allah berikan wujud, ya, dia melata, kelebihannya dia bisa nempel di dinding. Masalahnya makanannya itu, Bapak Ibu sekalian, makanannya itu bisa terbang. Kalau kita pikir pakai otak, lah makanannya terbang, dia nggak bisa ngejar. Dia nggak bisa ngejar. Harusnya kalau dia bisa terbang, makanannya pun terbang. Sama nih, dia bisa kejar. Tapi ini si cicak itu nggak bisa terbang. Makanannya nyamuk, binatang serangga itu bisa terbang. Tapi bukankah anak kecil sudah kita ajari dari kecil itu? Anak kecil itu sudah diajari tentang konsep rezeki yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Lagunya kan cicak-cicak di dinding. Ikhtiarnya apa? Diam merayap. Lalu Allah datangkan rezekinya, datang seekornya. Yang datang itu rezekinya. Kalau Allah sudah takdirkan rezekinya, jadi itu rezeki. Tapi Allah akan uji dengan sesuatu yang haram. Insya Allah kalau kita katakan tidak tentang yang haram itu, ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang akan berikan yang hak, rezeki yang halal lagi thayyib, yang bukan hanya membuat orang itu mendapatkan uang, mendapatkan makanan, tapi dengan uang itu barokah hidupnya, mudah langkahnya ke masjid, mudah anak-anaknya itu belajar, mudah taat sama orang tuanya, mudah anak-anaknya yang diberi makan dengan harta yang halal itu bagus pendidikannya, mudah disuruh sholat, mudah lancar dia belajar ngaji, lancar dia menuntut ilmu, baik ilmu dunia dan ilmu agama. Diawali dengan rizki yang barokah, insya Allah. Sebagai penutup, ada satu ayat yang sering kita dengar dalam Jumat-Jumatan itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, tu'thirunal hayatad dunya, memilih kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir itu, kata Allah, mereka lebih memilih kehidupan dunia. Sedangkan mereka tuh dikasih tahu wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sekali lagi saya sebagai penutup, jangan karena uang sedikit kita berikan itu kepada diri kita, apalagi kepada anak istri kita, sesuatu yang haram. A'udzubillah. Astagfirullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.